teologi mereka bagus karena mereka belajar. Asal jangan komersial aja, Pak. Nanti jadi ngaco. Itu dia. Asal jangan seperti Malikil. Iya kan, nggak punya Alkitab. Saya udah bilang sama dia, kalau kalian sudah punya kitab sucinya, barulah kita debat habis-habisan. Apa yang mau kita debat? Kamu debat kitab suci saya, kamu nggak punya kitab suci. Ayo terjemahkan. Itu. Jadi jangan modal teriak-teriak, jangan modal baru ngerti satu bahasa, satu kata atau satu kalimat, bahasa Yunani, bahasa Ibrani sudah ngomongnya melebihi dari orang Yunani, orang Ibrani. Itu. Iya. Jadi ada lucunya minggu kemarin, hari berapa kemarin? Setiap kali kita minta, ayo terjemahkan satu ayat ini, terjemahkan dalam bahasa Yunani, langsung terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Oh, dia berputar-putar, menurut hifilnya, menurut refleksinya hifil. Saya bilang, saya bukan tanya kau hifil, terjemahkan langsung. Nanti setelah selesai kau terjemahkan, barulah kita cari tahu asal-usul daripada katanya, kalimatnya. Baru kita koreksi bersama-sama, baru kita debatkan lagi bersama-sama. Lari. Itu Pak Justin itu kayak guru tata bahasa atau guru bahasa atau gimana dia? Aku lihat Pak Justin itu sebetulnya ya, dari cerita Pak Justin itu adalah dia dari kegelisahan hatinya melihat mereka-mereka ini, akhirnya kan dia mendalami. Dia mendalami, beli buku-buku ya. Bahkan dia akan mengirim ke saya satu buku ya, bagus. Dia tahun yang lalu dia kirim ke saya buku lagi. Jadi profesinya Pak Justin guru atau dosen atau apa, saya gak pernah tahu. Tetapi dari segi tata bahasa dia, ya. Hey God, salam begal. Baru bangun. Seru. Rekam. Selamat ngomong apa nih? Ya, ngomong diskusi ringan-ringan, cerita-cerita tentang sejarah buku kuno. Kita lagi nungguin ngomong apa? Shalom buat yang kambing-kambing di bawah. Ini Sipi udah tidur juga kali. Nggak nongol-nongol. Dia dari semalam itu dia. Belum tidur. Tidur. Semalam dia tidur, gue yang kena band juga. Iya. Aku selama ikutin TikTok ya, mungkin karena perbedaan jam, jadi lucu gitu. Kalau ikutin Ya co-hostnya pada ngobrol semua gitu loh. Ya kadang begitu memang. Iya. San, gimana lagi San? San itu aku sering dengar juga mantep. Makanya aku suka juga. Banyak sih sekarang apologet yang bagus. Aku bisa saran boleh ya. Aku lebih suka lebih humble sedikit aja lah antara sesama Kristen gitu loh. Karena kita nggak ada poinnya untuk berdiskusi, untuk saling ngotot gitu. Sesama kekristenan ya, aku maksudnya. Tapi kalau sama yang lain dengan yang sebelah, ya kita kalau ngomong iya, tidak. Kalau keras pun biar kita otaknya digoncang sedikit lah, biar kepake itu otak gitu loh. Itu sama mereka nggak apa-apa. Tapi kalau sama kita, aku saran cuman ya humble aja lah. Tapi aku nggak akan mau ngatur ya
silakan pakai cara kalian masing-masing gitu. Tapi cuman saran sesama Kristen lah sedikit humble lah. Tapi kalau kayak Oneness, memang aku agak lain sih mau nge-treat kayak mereka itu ya, karena berbeda sekali. Seperti tadi kita habis berdiskusi sama dia pun mutar-mutar gitu. Jadi memang bikin tambah orang jadi spanning ya. Tapi ya mendingan ngerem sedikit lah daripada nanti sakit kita mikirin orang-orang kayak begitu kan. Nggak sehat juga kalau kita harus tegang darah kita gitu. Ya kita harus pikirin juga gitu. Ya kita pikirin. Namanya aja Islam. Sejak kapan Islam itu jujur? Islam itu penipu semua kan? Jadi gini kan, soal nipu tuh gini kan ya, kita kan nggak mau bilang nipu sama mereka ya. Itu menurut aku juga nggak baik ya. Tapi ajarannya memang begitu. Karena itu diambil dari gini loh Gat. Begitu aku baca yang tua ini, jadi itu sebenarnya sumbernya itu dari jihad Pak. Sebenarnya. Karena jihad itu nomor 1 loh. Setelah nabinya, setelah apostel dibilangnya kalau di buku itu. Ya pasti dia ya siapa. Itu katanya langsung masuk surga. Tapi orang yang jihad bunuh diri itu nomor 2, masuk langsung surga juga. Nah, dia harus berbohong juga dengan apa? Selain perangi bunuh orang itu, peranginya itu salah satunya berbohong dengan mulut, dengan lidah. Nah, itulah lahirlah yang jadinya apa? Boleh berbohong dalam 3 hal juga. Tapi sumbernya dari jihad dalam 3 hal. Itu aku ada bukunya di Al-Quran. Ditulis berjihad dalam 3 hal dan berbohong dalam 3 hal. Ya, berbohong dalam 3 hal ini udah mencakup seluruhnya sebenarnya di dalam dunia ini. Ngeri gitu Pak, jadinya ajarannya. Jadi ya kita kan dilarang berbohong kalau sama Yesus. Ya, kita nggak boleh. Kita harus bilang yang iya, tidak. Itu udah jelas tuh, nggak ada abu-abu. Jadi ajaran bohong itu sumbernya begitu aku baca itu dari ajaran yang harus berjihad. Nah, berjihad itu apa? Mati martir. Karena ngopi dari kekristenan, orang-orang yang mati martir gitu loh. Tapi kan orang martir di kekristenan tidak bawa senjata. Itu bedanya. Malah mengayomi manusia. Dia mati itu karena orang membenci ajarannya yang dengan cara itu mau mengajari orang-orang biadab kan nggak gampang. Itu dasar rumput teh. Itu loh. Nyawa kita melayang. Tapi karena ini bukan dorongan tapi sentuhan dari Yesus bahwa murid-murid dan segalanya pengikutnya harus menginjili ya, dan harus tinggalkan semua, nggak usah bawa apa-apa karena Yesus akan menjamin semuanya gitu. Makanan pasti akan disediakan, kendaraan kuda atau keledai akan disediakan ya kan, keselamatan akan dijaga sama malaikat-malaikat. Jadi martir itu bukan seperti martir kayak mereka. Ditiru martir, tapi martirnya konyol, membunuh orang. Ini kan kacau. Gitu. Kurang lebih gitulah. Jadi soal bohong-membohong itu aku nggak mau bilang dia bohong. Tapi karena mereka ngajarinnya begitu, ya kita boleh dong. Karena tertulis. Boleh berbohong dalam 3 hal. Gitu. Tapi memang sumbernya dari martir itu sebenarnya. Oke ya. Lanjutkan. Atau Pak Apollo gimana? Hancur, Pak. Jadi nggak mungkin dia itu jujur. Itu sangat tidak mungkin mereka jujur. Sangat mungkin Pak, karena itu bagian dari ajarannya jihad itu. Sama seperti murid-murid Yesus itu diajarkan disuruh martir ya, bukan disuruh martir tapi akhirnya jadi martir lah kurang lebih karena suruh menginjili, harus sebarkan ke seluruh dunia dan baptis itu loh. Jadi perjalanannya sampai sekarang itu kan udah ratusan juta atau bilionan orang mati lah. Gitu loh. Sama seperti tadi aku udah ngomong dari awal. Halo? Ada yang bicara tadi? Enggak. Ibu Bang, sini ya. Silakan Bang. Itu di bawah itu bukan Pak Bobom itu ya. Kenapa? Di bawah kan ada Pak Bombom, itu bukan Pak Bombom.
Ada-ada aja. Ah, itu Pak Bobo itu. Aku baru dia. Dia baru semalam bikin kok. Benar. Ya lanjut Bang, lanjut. Oh iya itu aja. Jadi tadi juga aku udah ngomong soal apa yang mati martir itu siapa. Jadi biar juga yang lain yang belum mendengar, ini menurut buku yang aku punya ya, diceritakan bahwa yang mati martir pertama itu adalah balita. Jadi akun bukan aku mengulang ya, tapi berdasarkan buku tua, gereja-gereja tua bilang bahwa berdasarkan sensus Roma dan buku sejarah dari Roma, kerajaan Roma itu memang ada bukti nyata bahwa pada saat Herodes membunuh balita itu terhitung ada 14.000. Dan orang-orang gereja dulu itu dikasih tahu bahwa yang mati martir pertama itu ya bukan Stefanus, tapi dia termasuk satu yang pertama untuk pengikut Yesus yang dewasanya lah, yang mati martir pertama ya dia. Tapi untuk karena Yesus mati karena Yesus itu ya balita. Jadi mungkin Teman-teman selama izin dulu biar apa namanya saya ada kegiatan. oh iya silakan Pak Pendeta. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati sama-sama Pak, sama-sama. Ya jadi gitu Gat, aku cuma mau ngasih tahu bahwa biar pemahaman kita sesama Kristen coba dipelajari aja gitu loh. Maksudnya jangan ambil bulat-bulat dari aku gitu ya, terus langsung telan. Tapi coba direnungkan aja apakah benar apa enggaknya. Gitu. Karena kalau aku sendiri yang baca, begitu baca aku juga sampai nangis kan. Akhirnya aku, wah betul lah, memang pengikut Yesus bisa dibilang yang mati martir itu yang karena Yesus, itu yang dibilang mati martir. Makanya kan berbahagialah orang yang mati karena aku kan, itu betul gitu loh. Karena dia langsung akan diangkat ke surga itu loh. Ya yang lain lah. Tadi aku udah ngomong sih sebenarnya, cuman gara-gara ngomong soal martir aku kembali lagi. Karena selama ini Gat, aku nggak pernah dengar orang ngomong soal ini, soal balita itu. Padahal itu paling sensitif sebenarnya. Tapi nggak pernah dibahas soal Herodes membunuh balita itu kan. Tapi ya harus aku angkat sih, karena aku baca, aku nggak bisa simpen-simpen terus kan. Ya bukan aku mau merubah pemikiran orang, tapi silakanlah dipikirkan gitu loh. Makanya aku bagi-bagi gitu apa yang aku tahu. Tapi kalau ada perbedaan ya nggak apa-apa lah. Makanya yang aku bilang tadi, humble aja, ya kan? Karena kita sesama Kristen, silakanlah pahamnya bagaimana. Yang penting kan kita tetap sama-sama pengikut Yesus. Itu lebih penting untuk aku. Gitu. Langsung yang lain nih Pak San. Gimana San? Udah capek juga? Udah mau tidur? Atau udah tidur? Belum. Iya, Bang, biasa lah. Bang, lu punya sejarah itu nggak? Yang buku itu, 3000 Years History of Egypt, punya nggak? Yang Egypt itu gini Gad. Ada Gad, mantep sekali. Aku udah ketemu ya. Tapi itu aku belum interesting ya, karena harganya mahal juga. Tapi nantilah, karena aku lebih fokus sama Alkitab gitu. Jadi ataupun Al-Qur'an gitu. Jadi yang sama sejarah-sejarah kegerejaan awal aku punya tuh. Terus komentari-komentari ya yang tua-tua, bukan komentari yang abad 19. Aku pengen komentari yang abad 18 gitu. 17 18 lah antara itu. Dan aku punya untuk Injil, aku yang di 18 ada. Gitu loh. Ya, tapi untuk fokus ke yang lain, sejarah di Mesir ada tuh. Aku pernah dapetin, aku hampir beli, tapi aduh aku lagi perlu duit untuk yang lain kali ya. Jadi aku nggak jadi ambil. Tapi masih ada itu barang, nggak ada masalah. Orangnya tahu juga sama aku. Jadi sebenarnya komplit, dia banyak buku itu dia. Tapi memang aku dapatnya bukan dari satu sumber sih. Aku kadang kayak gimana ya, kayak Tuhan kasih aku juga kayak kitab datang ke aku sendiri gitu, tanpa
keluar sepeser pun kadang. Karena aku selalu menyiarkan apa yang aku ingin gitu sama orang lain. Ya kalau ada ketemu sama buku tua, tolong kasih tahu aku ya. Ujung-ujungnya malah aku dikasih, bukannya dibeli malah dikasih. Kadang suka begitu Pak. Segat. Jadi ya itu karunia Tuhan ya. Aku nggak bisa bilang apa-apa. Gitu. Ya berarti bagus dong. Nggak usah bayar udah dapat bukunya. Ya kan? Rugi bandar dia Pak. Ada yang nama penggugat di sini, Kak. Saya mau bantai dia itu. Aduh banyak ngomong. Lu kabur lu, gua kena report. Apa lo? Semalam tuh gara-gara ini, gara-gara bahas sejarah, gua buka sedikit langsung di report. Lo yang buka, bukan gua justru larang lo. Mungkin gile lo. Kenapa lu malah kabur? Dasar lu Loh. cabut berjurutan. Gua kan ada pelayanan di tempat lain. Aneh-aneh aja lo sama Saifuddin Aku Ibrahim. ingin masuk juga tadi sama di Pak Bobom lagi rame. Iya, ada Saifuddin Ibrahim rame, kadrun banyak lu rugi lo. Kadrun berlimpah-limpah. Gua pandai deh babeli darah makan kambing. Enak tau. Di sini jadinya. Iya tadi Pak Ops kenapa nggak masuk? Itu rame sekali loh kambing di situ. Ya tapi kan udah narasumbernya bagus Pak. Saifuddin juga jawabnya enak. Babi juga lucu ganas-ganas. Teman-teman tolong follow dong Pak Bobom 09. Aduh dibantai-bantai Pak Bobom punya akun di band. Yang 003 hilang permanen. Padahal baru dibikin. Nggak tahu kenapa mereka begitu ya. Jahat sekali sama saya. Kok baru bicara sedikit di band, baru di bandnya, rusak sekali ya. Makasih mawarnya, Tuhan Yesus memberkati. Cepat sekali ya. Sampai kasih ya. Naiknya cepat ya. Apa ya, bunga atau apa ini? Shalom, iya. Sudah Pak Bom, tolong di follow ya teman-teman, biar Pak Bom bisa kejar itu. Si Kadrun Suma itu, terlalu sok hebat dia itu. Itu nanti orang Toraja, dia punya video saya ada simpan, sang penggugat. Dia terlalu remehkan orang Toraja, dia bahaya sekali di Suma ini. Ini orang Toraja nanti saya akan lari ke kepala suku dulu. Ini orang ini terlalu apa? Dia terlalu remehkan sok jago, makanya dia lupa, dia ingat sejarah ke apa. Suma, jangan kau bikin jago diri di Toraja sudah. Aduh Suma, Bang Ups. Cuma ini bikin kayak macam dia hebat kah? Dia lupa sejarah dengan orang Toraja jadi aduh. Jangan kau nantang-nantang orang Toraja Suma. Masa kau punya rekaman saya ada simpan ini ya? Saya sudah simpan kau punya rekaman ya. Saya baru nonton. Kalau kau berdebat saja, jangan bawa-bawa suku ya. Bahaya lu. Ya, dia bilang apa Pak Bambang? Ada nih, saya kirim ke bro ya. Itu memang Jangan udah sakit jiwa kali itu ya. Iya, kau hati-hati orang Toraja. Aduh, kau ingat sejarah, kau nonton, baca saja sejarah bagaimana sampai Toraja itu tidak bisa jadi Islam, toh. Kau ingat sejarah saja, kembali ke sejarah. Jangan kau ya, bawa orang Toraja. Jangan bawa suku. Kalau diskusi saja. Jangan sebut-sebut nama daerah, suku jangan. Tidak bagus. Karena Indonesia ini dipersatukan bukan karena agama, tapi dipersatukan karena budaya, ya. Indonesia merdeka bukan karena agama. Betul kan tidak teman-teman? Budaya Indonesia dipersatukan. Nenek moyang kita berjuang karena kita bersatu tetap teguh. Bhinneka Tunggal Ika. Bukan agama. Bukan karena agama kita bersatu ya. Bhinneka Tunggal Ika. Duh, sumpah, kau ini parah betul ya. Haleluya, pagi-pagi. Sudah sarapan semua kah? CP juga udah tumbang itu. Iya, CP saya baru 2 pagi tadi dengan Bunda Hana. 2 pagi dengan Bunda Hana baru selesai.
kita doa, sudah langsung kita tutup. Tapi saya lihat di sini teman-teman belum selesai-selesai ini. Ada makan kambing tadi kah? Ada penggugat? Dari pot. Udah Hah? kami udah semalam kami ada Pak Bobi nyanyi di sebelah. Dia nyanyi di sebelah, kita sini gebukin kambing. Iyo, gua capek dari tadi nunggu lu aja bicara sejarah. Gua capek. Jujur ya, saya paling malas tuh dengar sejarah. Karena sejarah kadrun tuh fiktif semua jadi. Saya lu aja yang jelasin. Gua malas dengar sejarah kadrun, tipu semua fiktif. Gua malas. Makanya, lebih baik gua pergi nyanyi-nyanyi aja dulu lah. Puji-puji Tuhan. Dari siang ya. Bang Ups, saya dengan Sipi kita dari siang sampai tengah malam. Saya bikin live di YouTube lebih 10 jam itu. Saya pikir-pikir. Tidur juga jadi. Iya, belum tidur. Saya pikir 5 jam saya untuk Bunda Hana. Ya sudah 5 jam kita untuk 6 jam lebih lah. Jadi 3 kali siaran saya. Hampir 17 jam. Hah? Istirahat lah, jangan sampai. Iya lah, aku udah kemarin banyak istirahat. Gak apa-apa lah bang. Ini saya lagi dengar ada penggugat, ada Bang Ups jadi. Sekalian ada ini, saya kasih masuk, saya punya 09 ini. Teman-teman tolong follow ya. Saya memang cari Suma itu karena Suma ini terlalu sok pintar, sok hebat, sok kuat. Andai kata kalau saya bukan hamba Tuhan, saya ajak dia fight itu. Dia mentosok nakal jadi. Terus jadi hamba Tuhan ini. Bikin kayak macam, kalau kau mau diskusi saja lah. Tapi sayang ya tadi malam itu Suma masuk di channelnya RK. Coba nih masuk di CP kah, masuk di Bunda Hana kah. Kubal balik tuh Suma itu ya. 3 kali Bang Ups. Aku 3 nonton kali. Aku nonton si Zuma itu sebagian. Iya, terakhir 3 kali saja dia nggak bisa jawab, larinya ngaji. Ini. Gila itu orang itu. Dia tuh otaknya buntu, nggak bisa jawab. Ditanya Al-Quran pasti dia lari itu orang itu. Dia cuma mau bahas Alkitab saja, Bang. Kalau kita tanya dia Al-Quran, ayo baca tulisan cacing. Siapa yang mau baca tulisan cacing? Aneh. Itu pertanyaan mematikan tuh surat 27 saja itu. Surat 27 ayat 1 itu. Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Itu nggak bisa jawab itu. Belum lagi tanya deh gunung berjalan. Yang surat 88 deh, 2788 ya penggugat ya. Penggugat. Gunung berjalan. Surat berapa ya? Saya lupa lagi tuh. Ayo gunung berjalan. Bentar ya, bentar saya lihat dulu. Gunung berjalan, bentar. Gunung berjalan, ya surat. An-Naml. An-Naml itu surat berapa ya? An-Naml 88, bentar aku lihat dulu. Iya surat An-Naml itu surat berapa ya? An-Naml surat An-Naml 27 iya 27 ayat 88 ini bunyinya nih. Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Waduh, gunung berjalan seperti awan Bang Ups. Bagaimana kira-kira itu? Awan berjalan, gunung berjalan. Innalillahi. Sayang ya, kita apologet Kristen ini lain dia belum tidak saling kontak. Coba Serafim saja yang ini ya tapi mereka tidak tahu kalau Suma ini punya rencana yang buruk. Dia mau lawan orang yang buka kamera, jangan sampai salah bicara. Saya tahu dia kadang-kadang juga itu ajak saya diskusi, dia mau pancing saya supaya saya salah bicara. Betul nggak Bang Ups? Supaya gampang kalau salah tangkap bom, betul nggak Bang? Makanya teman-teman tuh selalu kasih ingat saya, Pak Lidara sang penggugat. Kalau penggugat kayaknya tidak sih, justru penggugat kasih saya ayat-ayat ekstrim.
Penggugat tuh kasih saya at ekstrim. Kalau yang mengingatkan tuh siapa ya? Iya, Babe, Sipi, siapa ya? Oh, WK ya WK. Merpati Putih, kau naik diskusi sama saya. Kau Kristen, mari kau naik sini. Ayo, mari sini. Kalau kau Islam juga kau naik. Ayo, kau mau Kristen, kau Islam, kau naik sini. Kau naik. Coba, kau naik. Ayo kau naik. Naik bro. Ayo kau naik. Naik kau. Ayo kau naik. Kenapa kau tidak berani naik? Kau minta naik. Ya, kalau kau nggak naik berarti kau pakai celana kolor merah saja yang dicuri sama Nabi itu. Ayo cepat. Nabi siapa yang mencuri kolor merah itu? Aduh, Nabi Rongka, Nabi siapa kah? Zulkifli kah? Zulkifli Abbas kah? Atau Nabi Luka Tambunan yang curi kolor merah? Ayo sini. Kenapa kalian ini kadrun paling bela Suma, pesawat Melata, Ardiansa, aduh kalau perempuan tidak usah sudah nongol Arifah. Manusia otak setengah begitu nggak usah lah. Perempuan nggak usah lah kasih diskusi sama kami laki-laki. Panggil saja laki-laki sudah kesini sudah. Ayo sini semua nanti turun biar saya dan kau saja. Ayo cepat. Oke gila lu gua gepret lu ya. Ayo ada yang mau diskusi dengan bom-bom? Sini cepat. Ini saya punya akun baru nih. Dapat akun baru saya nih. Kau mau band lagi? Mari sudah band tidak apa-apa. Besok saya bikin lagi satu lagi. Ayo. Yang penting saya sudah tahu bikin akun. Ayo. Kau mau band lagi toh? Silakan. Ayo. Diri 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 diri. Diri 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 diri. Diri diri diri. Kau komentar-komentar di bawah baru kau tidak mau naik. Lebih kau perlu kau punya mama saja. Ayo sini. Kau Abdul kah? Kau Karisten kah? Dari aliran mana saya nggak perlu kau. Kau mengaku kau Oneness kah? Unitarian kah? Kau dari dunia persilatan mana? Kau naik. Ayo. Jangan kau naik baru langsung kau bilang kau si Mamat lagi. Ayo. Penyembah batu. Batu kali, batu berukir sayang. Kalau mau tidur, tidurlah. Bang Ups pada tidur semua nih kan? Batu, batu, batu. Tidur semua ya? Iya. Batu, batu. Juga lagi di luar ini, lagi di jalan makanya. Sambal kah? Tumbuk. Rica ditumbuk. Atau rica goreng kah? Belum. Rica goreng, ricanya digoreng boleh? Tumis boleh kah? Bom, kau tidur di kuburan. Epen kah? Emangnya ada setan di kuburan? Tidak ada setan. Kalau saya tidur di kuburan, setannya pada lari. Akulah jin, Tomang. Lu kira gua takut setan? Setan aja gua usir di Jakarta kemarin. Yang lu bilang tempat-tempat Abang Ops. Saya punya foto banyak, Bang Ops. Yang mereka bilang di rumah Pondok Indah di Jakarta yang setan banyak-banyak. Gua datangin kemarin. Oh iya. Ini saksinya itu Babe. Oh, gitu Gua ya. kejar tuh kuntilanak. Memang di situ kuntilanak gua kejar. Untung gua nggak kasih masuk di botol. Gua bawa botol. Sampai Elia tuh, Elia ketawa-ketawa. Elia Marion. Saya kejar itu, namanya kuntilanak, saya pun mau.
Kasihan Bom hidupnya gelisah. Ih, saya gelisah. Gelisah kalau saya tidak dapat jiwa. Tahu nggak? Abdul, gua tuh gelisah kalau gua tidak dapat jiwa. Saya sudah ditakdirkan untuk dapat jiwa. Saya pulang dari Jakarta 5 jiwa. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, kau lagi mau? Saya yakin dan percaya hari ini ada yang bertobat lagi. Makanya gua belum tidur, penggugat apa Bang Ups. Masih cari jiwa nih. Roh Muslim genyayangan. Dan dulu baru masuk, aduh. Bicaralah, Gad. Gat ini mau tidur ini dia ini. Oh, dia belum Gad. tidur juga? Gat belum tidur dari malam dia nih. Gila, kuat-kuat ya. Aku mungkin nggak kuat. Aku. Gua udah itu ya, udah balas cok. Lu punya WA ya, udah ya, wes ya. Buat bom stres kalau tidak dapat cemilan. Oh, ini merpati putih nih kadrun. Cemilan gua banyak tahu. Lu kira cemilan gua sedikit? Gua pulang dari Jakarta, ya, gua dikasih dengan ini rumah makan Nusa Indah. Itu Pak James. Bang Ups dia punya kue itu lengkap Bang Ups di toko atau warung makan Nusa Indah. Itu kenapa? kuenya ada sekitar 13.000 macam. Wih, gila ya. Jadi seluruh makan di Indonesia ada di toko itu. Semua jenis makanan. Kue-kue. Jadi khusus itu untuk kue kita bawa oleh-oleh. Mau ke Amerika, ke Eropa. Pokoknya mampir situ ya teman-teman ya. Catat. Toko Nusa Indah atau warung rumah makan Nusa Indah. Itu. Oh, oke. Woi bang, dia punya kue tan ada namanya yang daging dendeng pakai rica. Itu bisa bertahan loh berbulan. Bang. Hebat Enak lagi. Enak yuk. Pokoknya di situ paling enak sudah, paling lengkap. Itu ibunya baik sekali loh. Iya. Itu Jakarta Pusat kayaknya ya. Pokoknya cari saja di Google di Jakarta rumah makan Nusa Indah atau toko Nusa Indah tuh. Itu semua jenis makanan di Indonesia ada di situ. Pusatnya di situ. Wih, Bang, kue pianya yang dari Jogja ada di situ. Yang paling enak tuh, abang tahu tuh kue pie paling Jogja tuh paling enak tuh. Oh iya, keju. iya, iya. Itu kue pie itu paling enak. Keju, Itu saya coklat pulang. sama kacang hijau. Ya itu, yang keju paling enak, saya paling suka. Iya, iya. Ya Jakarta Selatan, ya benar-benar Jakarta Selatan ya benar-benar. Wih, Bang, itu saya pulang itu saya bawa 2 karton, Mbak. Saya dikasih, Bang. Semua jenis tempe aja berapa macam. Aku dengar naik badan tambah berat katanya. Bagaimana nggak tambah naik, Bang? Saya Kaget, dijemput Pak, ya? pagi kan saya sarapan, toh dijemput jam 9. Nah, sarapan ini dari jam 8 dijemput. Kan saya kan pelayanan doa atau di sana. Jadi jam 8 jemput, jam 9 sarapan pagi. Pulang jam 12. Pulang jam 12 ada yang jemput, baru tiba dijemput. Jam 1 jalan lagi. Makan jam 1 makan siang. Sampai jam 4 sampai jam 5 pulang. Mandi jam setengah 7 dijemput. Makan malam. Toh? Makan malam sampai di sana keluarga kita doa, ajak makan malam, pulang-pulang jam 11 malam. Udah. Pulang jam 11 malam baru mau tidur, telepon masuk, mobil jemput lagi. Kemana? Udah jalan kita keliling ke apa namanya tuh, ke Jakarta Utara namanya apa? Pergi makan itu Tanjung Priok. soto. Iya, bukan Tanjung Priok, Bang. Pokoknya di Jakarta Utara yang baru nih. Itu makan soto Bang Mamat, ke soto Betawi dengan soto apa. Wih, enak sekali, Bang. Aduh. Jadi malam satu hari makan pagi aja, Bang. Pagi, siang, malam, tengah malam. Ya, Makan double, Bang. Tapi sotonya enak loh. Malamnya tuh di situ. Terus ada namanya Pak Sendal yang biasanya komentar tuh. Aduh, beliau tuh paling ngajak saya dengan itu makan malam. Kan beliau kan jam terbangnya malam. Pik betul itu. Yang baru itu pik betul, teman-teman. Teman-teman tolong follow ya biar Pak Bom bisa open kamera. Nah, jadi Pak Bom diajak malam sampai jam 3. Pulangnya jam 3. Pak Bom
tidur sedikit sambil monitor TikTok. Begitu tiap hari bang. Paling saya istirahat itu hari Sabtu dan hari Minggu. Nanti hari Senin begitu lagi. Gitu bang. Jadi puji Tuhan yang saya layani ini kan dari gereja HKBP, Katolik, GBI, GPDI, GKJW, GKI, GPBI, semua. Jadi Advent. Iya, semua saya layani. Maksudnya anak-anak Tuhan kan kenal bom-bom. Jadi mereka telepon, saya layani. Jadi mau kasih makan, tidak makan, tetap saya layani. Sampai agama ini juga saya layani. Mereka minta doa. Dari agama bukan Buddha, Konghucu ya. Mereka bilang Pak Bom ini ya. Sampai ada yang suruh usir setan. Ada macam-macam. Ada yang orang Chinese yang panggil, saya usir setan. Dan itu terbukti bang. Saya pergi doa. Dia disantet, saya kasih keluar santetnya. Jadi kalau santet itu paku bukan paku benar, itu bohong orang-orang. Jadi pakunya itu dari paku bikinan bang, dari kayu hitam, bentuknya kayak paku diusir, diukir. Jadi itu untuk bikin orang sakit. Itu ada buktinya saya bang. Kalau abang mau saya kirim fotonya. Itu jadi santet-santet yang orang bikin kasih masuk dalam perut, toh? Gitu. Jadi masing-masing orang punya aliran. Jadi ada macam-macam. Kalau bisa disoting mungkin setan kemana, tapi terlambat disoting. Jadi kuntilanaknya tuh lari baru baru lari. Ini pondok ini kuntilanak orang ajar. Banyak sekali di sana. Yang salahnya karena rumah itu tidak ada orang yang tinggal. Rumah bersih, cuma rumah itu nggak ada yang tinggal. Jadi kemarin saya doa, saya pagari, baru saya pulang. Itu. Tolong diusir dulu. Di Komal ada setan, Pak Bom. Di Komal mana ada setan? Setan itu suruh penggugat. Kalau di Komal suruh penggugat saya sama Sipi, pasti lari tuh. Apalagi Bu Sofi. Aduh. Kalau di Komal ada setan suruh Bu Sofi saja. Pasti lari itu. Betul nggak Pak Ups? Itu kadrun kalau dengar Bu Sofi lari. Nggak tahan. Setan Suma, sudahlah, Suma itu tidak kelas dengan kita sini. Bagaimana kalian mau samakan tukang parkir? Tadi malam dia punya pertanyaan untuk Saifuddin dengan RK itu pertanyaan goblok. Bagaimana dia mengatakan bahwa di mana nubuatannya Kristen di dalam kitab Taurat? Kok bego sampai? Kristen itu pengikut Kristus. Bagaimana Kristus belum datang ke dalam dunia baru ada pengikutnya? Seharusnya kau bilang, Pak Saifuddin, RK, saya mau tanya, di mana ada nubuatan tentang Yesus Kristus? Itu benar. Kristus itu juru selamat. Yesus itu firman menjadi manusia. Itu harus kau bertanya begitu. Bukan pertanyaan, di mana ada pertanyaannya orang Kristen di dalam kitab Taurat. Bego lu. Dasar ketahuan di situ kau tuh coba satpam saja. Sekolah juga cuma sekolah SD sampai lulus. Betul gak Bang Ups pertanyaan goblok itu? Sebenarnya yang aku dengar dia memang maunya minta itu Pak. Katanya minta nubuatan tapi kata Kristen katanya. Kan goblok gitu. Goblok. Seharusnya dia bilang tentang nubuatan tentang Yesus Kristus. Yesus adalah firman menjadi Tapi dia manusia. maunya Iya, nggak Kristen bisa. katanya. Kalau dia bilang begitu, saya bisa kasih dua aja dulu. Kejadian 49 ayat 10, terus kemudian bilangan 24 ayat 17. Itu Musa yang berkata. Tapi bagus juga RK nggak ngejawab Pak. Maksudnya nggak usah dijawab pertanyaan. Kalau saya jawab, saya bilang, Suma, kau punya masker itu, tutup di mata lawan saya. Jangan ditutup di gigimu yang busuk itu. Mulutmu busuk. Suma, kau lawan saya Suma. Setan lu. Saya ada bikin akun juga nama satu ya. Setan lu. Saya ada bikin akun setan lu. Orang ajar. Saya punya akun di band terus kak. Aduh. Suma, satpam, tukang parkir. Pertanyaan goblok itu namanya ya. Kalian mau band-band ini band saya sudah nggak peduli. Setan kalian ya. Macam-macam aja kalian ya. Kalian dengar, Yudas yang disalibkan. Di mana ayat Alkitab Yudas disalibkan? Kristen Lucifer. Ye. Di mana tuh Lucifer tuh Yesus Lucifer?
Helel bin Sakar itu apa? Bulan sabit bintang. Itu bulan sabit bintang itu siapa? Yang suka menghalal. Hilal itu. Otak mati. Baca kitab Taurat, baca bahasa Ibrani baik-baik. Ya, Abdul ya, Abdul. Ini lagi orang-orang Kristen ini. Kalau belum bisa berapologet, jangan kau datang di tempat-tempat orang-orang Islam. Tadi tanya, coba apa arti firman? Dia bilang Yesus. Pada mulanya firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Ya memang betul, firman menjadi Yesus. Tapi ditanya, lari ke Yohanes 17:8. Kenapa ini firman bukan itu perkataan? Bingung dia. Makanya belajar bahasa asli. Remata lain dengan hologos. Aneh-aneh. Di Yohanes 1:1 itu kan hologos. Ini orang Kristen ini aneh-aneh. Saya naik langsung dia lari. Siapa suruh kau lari? Mau berdebat, datang dulu di channel Kristen. Kau kemana kah? Ada kau bisa bela kau teman yang Kristen. Silakan. Jangan kau sendiri masuk di channel Kadrun. Habis itu kau dibal-bali. Belajar dulu sama senior. Ada Ibu Sophie, Kristen Prince, ya kan? Banyak orang-orang senior. Kalau bom kau nggak usah belajar. Bom bodoh. Ayo ada Wanes naik sini. Wanes, Unitarian. Saya giliran kalian saya sekarang. Saya nggak usah kadrun. Kalau kalian lebih hebat daripada saya yang bertanya. Tapi kalau kalian tidak hebat, kalian akui dulu Trinitas baru kalian bertanya sama saya. Ayo, kita tes Alkitab. Ayo kita bicara Alkitab. Mari sini, Wanes, Unitarian. Naik. Kalau kau hebat, kau mempertahankan Trinitas atau Unitarian, saya yang bertanya Alkitab. Ya. Kalau kau bilang kau tidak hebat, kau bertanya sama saya. Saya tanya kalian saja tadi Unitarian It's Me saja menangis darah di channelnya. Dia pergi kasih turun saya Bang Ops. Saya kasih menangis dia. Baru kejadian 1 sampai 16. Belum kejadian 2. Belum itu. Nangis-nangis. Nama Unitarian It's Me itu. Jadi waktu diskusi, saya bilang sama dia, Unitarian, jangan kasih turun saya ya. Jangan kasih turun, apapun yang terjadi. Dia bilang, oh iya kita harus mengajarkan kasih. Oh iya. Kenapa saya dikasih turun? Ayo di sini ada Wanes kah? Yang di bawah. Ada Wanes, ada Unitarian naik. Bom-bom ini marketing JO dan Wanes. Saya injak batang leher itu Wanes tuh ya. Setan itu, ajaran setan itu. Dia punya mulut dan saya tutup supaya jangan dia mengajarkan setan itu. Ayo. Merpati putih kau naik. Malikil ini orang paling bodoh sekali. Saya sudah diskusi sama dia nggak tahu apa-apa. Kayak orang gila betul. Bau sudah dengar kemarin kah? Dia bilang bapak anak itu Yesus jadi satu. Jadi Yesus boleh dipanggil bapak, boleh dipanggil anak. Kira-kira dia gila kape? Malikil Bang Ups. Kira-kira abang Bang Ups anggap Aku ikutin sebagian. Jadi aku ya cuman ketawa aja lah. Habis Malikil gimana ya? ini iya. Kayaknya Orangnya perlu itu minum. keras kepala gitu, nggak Bukan bisa Bang, humble. kayaknya dia sakit jiwa, perlu minum obat. Iya. Obat itu ya Bang ya? Sakit kayaknya dia itu. Jadi merasa Apa? dia udah benar semua, padahal aku bisa bilang nggak ada satupun manusia yang perfect gitu. Jadi nggak usah terlalu hanya untuk ribut-ribut aja ujung-ujungnya jadinya. Ya, Oneness itu dia mengakui bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Jadi semua Yesus adalah Bapa, Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, oke? Dia bikin kacau Alkitab. Contoh, di dalam Yohanes 14 ayat 16. Di situ kan tertulis, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong. Nah, aku itu Yesus. Bapa diganti nama Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Jadi dia bilang begini, Yesus akan minta kepada Yesus seorang Yesus. Kacau nggak bahasa Indonesia-nya itu? Jadi semua satu nakoda, supir, ada kenek, ada penumpang, itu namanya Malikil, semua ada penama.
Bingung kan tidak Anda semua? Dalam bahasa Indonesia, dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bingung kan? Itu Malikil punya ajaran. Supir taksi namanya Malikil, kenek Malikil, penumpang Malikil. Goblok gak itu Bang Ups? Ini. Iya. Hey, saya tantang kalian oneness ini, naik sini. Kita bahas Alkitab, ayo. Kalau kau lebih hebat daripada saya yang bertanya. Kemarin menangis-menangis di ruang Erben. Di ruang mana lagi itu? Siaka. Kalian ini gobloknya minta ampun. Apalagi saksi Yehova lebih on lagi. Ingat orang Kristen ya. Kalau orang saksi Yehova datang ke rumah, terima dia. Kalau minta makan, kasih makan. Minta minum, kasih minum. Minta uang taksi, kasih. Tapi kalau dia mengajar yang lain, usir dia. Ayatnya di mana? Cari sendiri. Bang, kira-kira ada ayat nggak? Kira-kira ada ayat nggak untuk usir saksi Yehova? Ada nggak, Bang? Iya, iya. Ada. Ya. Ayo, Anda bisa kasih tahu yang dibawa. Ada ayatnya nggak? Coba yang dibawa. Ayat berapa? Untuk usir orang saksi Yehova. Orang oneness juga kalau datang ke rumahmu. Ayo. Kalau ada oneness dan Jio datang mengajar sesat di rumah Anda, usir nggak? Mana ayatnya? Baca silakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Oke? 2 Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Bunyinya begini. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapatkan bagian dalam perbuatannya yang jahat. Itu orang jahat. Yang mengaku Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Tidak ada itu. Sedangkan Paulus katakan, ya, usir. Jangan tinggal di rumah itu. Kalau dia datang mengajar, bila perlu kadrun. Kalau kadrun mengajar, suruh dia keluar. Kalau dia minta makan, minum, tinggal, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia mau mengajar tentang dia punya ajaran, suruh ketemu bom-bom di TikTok atau YouTube. Anjing yang saya usir. Itu firman Tuhan. Ya. Dalam Matius 18 ayat 6, Tuhan Yesus berkata apa? Terkutuklah orang yang mengajar, yang mesatkan dan mengajar. Ya. Terkutuk. Lukas 17 ayat 1 sampai 3 juga demikian. Kalau dia bertobat, oke. Sama, Rasul Paulus juga katakan, Kisah Rasul 20 ayat 28 dan 29. Aku akan pergi dan akan ada banyak penyesatan dari dalam. Nah ini, ngakunya gereja, padahal oneness tidak punya gereja. Setan lo. Kadrun. Siapa bilang oneness mengajarkan berdasarkan Alkitab? Sejak kapan oneness punya Alkitab ada? Naik. Siapa ini? Tresia Riru, siapa ini? Kalian ini jangan bela-bela oneness. Anda oneness. Jangan bela oneness. Baca Alkitab baik-baik. Baca 2 1 ayat 10 dan 11 itu. Rasul Paulus katakan di Galatia 1 ayat 8 dan 9. Terkutuklah. Gimana kalian bilang oneness mengajar pakai Alkitab? Dia Alkitab ada kah? Alkitab sudah tulis, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Bagaimana Yesus bisa berkata, ya Yesus, aku mengucap syukur kepada Yesus? Bego lo. Paham ya? Itu oneness setan. Saksi Yehova setan. Panggil mereka ke sini sekarang. Pagi-pagi sudah bikin darah tinggi naik. Gile. Gua nggak dapat kambing, gua cari saksi Yehova dengan apa namanya Bang Ups? Oneness. Mormon ya. Mormon ya apa? Marion kah? Marsionis kah? Ayo sini. Setan lo. Gak punya Alkitab, rubah-rubah Alkitab, bikin kayak lu punya Alkitab saja. Oneness itu tidak punya gereja.
Kamu dengar saja itu. Mikana dengan segalanya itu. Tinggal orang Kristen yang bilang, tidak apa-apa, itu Mikana bagus. Kamu dapat tipu kiri kanan itu. Sejak kapan di gereja ajarkan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus? Tinggal kamu saja orang Kristen mau bilang, itu kita punya adik, kita punya. Oh, tidak ada. Manusianya kita cintai, ajarannya kita jelek, apa kita harus usir itu ajaran itu. Ya, Unitarian itu sudah. Itu saksi Yehova itu. Ingat ya, firman Tuhan katakan usir orang-orang begitu kalau dia mengajar. Bukan saya yang bilang. Tapi kita tandai, ya. Jangan berteman, tandai dia. Jangan benci, usir dia dari rumah. Kalau dia minta kembali, minta ampun, oke. Iya, Mikana itu oneness. Jangan dengar, tinggalkan channel itu. Banyak channel Tritunggal, ada dari Katolik, RK, Yosef. Itu dari Katolik yang bagus ajar itu. Jangan yang lain. Ya, saya gak peduli kalian. Kalau RK saya sudah nonton, mantap. Yosef, mantap. Siapa lagi tuh? Gea, itu mantap. Siapa lagi? Charlie, itu mantap. Ya, Katoliknya mantap sekali itu. Ya. Kalau Mikana jangan dengar. Keras kepala itu. Tidak tahu apa-apa ditanya mulut sama dan Suma. Cocok dia dan Suma. Cocok satu perguruan. Agatha bagus. Agatha itu apa? Dari ortodok ya. Agatha, Metraton. Itu Tritunggal itu. Bukan oneness. Oke? Kalau Agatha itu Tritunggal. Kan Tritunggal banyak. PCD King Tritunggal. Kiamat Tritunggal. Reka Tritunggal. Ladusing Tritunggal. Itu Tritunggal semua. Jangan masuk di oneness. Oneness itu otak mati. Kalau hebat naik sini cepat. Kita bahas Alkitab. Kalau kau hebat saya tanya. Kubal balik kau. Nah, Rudi Yohanes Tritunggal. Elia Tritunggal. Tuh. Banyak kan orang Tritunggal. KTF Tritunggal. Cia. Apalagi siapa ini? Aduh, siapa lagi yang di Cia ini? Tritunggalnya luar biasa nih. Ya, selain Erben dengan siapa namanya nih? Justin. Nah, itu dua itu. Justin dengan Edi Stevie dan Erben. Itu Tritunggal. Kan banyak Tritunggal. Kenapa kamu lari ke oneness? Oneness cuma berapa orang saja mau otak-otak mati semua itu. Anak Batak juga loh. Kasihan Nah, dia. anak Batak, Jeki Sembiring, tuh. Itu Tritunggal. Pastor Cipto, tuh. Mana itu? Apa saksi Yehova punya akun? Saya nanti masuk dia pakai boomer itu. Kalau saya pakai bom mereka tidak angkat saya. Kadrun juga. Kalau saya pakai bom mereka tidak angkat. Kesia tuh oneness. Pesara oneness. Semua tuh oneness. Setan semua itu. Suruh orang konsoli dulu. Hah? Konsoli Alkitabnya. Nggak ada Alkitab. Ambil orang Protestan punya. Kalian oneness itu dapat dari mana kalau bukan dari Protestan? Seharusnya kamu kurangi lagi. Bikin jadi berapa kitab kah? Ya? Teman-teman semua dengar. Tidak usah nonton aliran-aliran oneness. Nanti kalian ketularan. Ingat ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kalian sudah tahu dari gereja Tritunggal. Kalian dari HKBP, GKJW, GPI, GPDI, GPD besar, GKI, GBI, loh. Jangan sampai jadi oneness. Tuhan Yesus tidak pernah marah. Tapi yang Tuhan Yesus marah apa? Pengajarannya yang mengajar. Kalau Anda punya pemahaman, belajar, tanya sama kami. Senior-senior ya. Tuh. Ya, mantap. GBI, GPDI, GPDI besar. Nah, itu mantap. Kalau oneness itu tidak punya gereja, itu mereka menyeludup. Setan dorang itu. Yang oneness marah, naik sini. Ubal balik kalian. Tinggal diskusi-diskusi. Ayo Bapak lah Yesus. Tidak usah bahas-bahas itu. Kita bahas Alkitab saja. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tanya kau. Kalau kau hebat, saya tanya kau. Kalau kau mengaku kalah, kau mengaku tertindas, baru kau yang bertanya sama saya.
Terserah, kau mau 100 pertanyaan, tidak apa-apa. Bikin kayak hebat. Oh, cuma bom cuma tahu hafal. Emangnya kau tahu hafal Alkitab? Kalau saya tanya kau bisa jawab. Ayo sekarang, kau pegang Alkitab, nggak usah kau hafal. Saya tanya kau. Setan lu. Wanes goblok. Jangan kau ajar sembarang di TikTok ya. Kau kemana saya akan kejar kau? Otak mati. Untung Billy saya anggap adik keluarga. Kalau tidak saya putar di telinga itu. Saya tidak tahu mau bicara apa lagi sama Billy itu. Kau jalan sendiri sudah. Kalau Malikil ku injak dia itu. Saya minta maaf, saya nggak bisa bicara sama Billy, tidak tahu. Karena saya anggap dia adik jadi. Ingat ya, jangan masuk di room. Pergaulan yang buruk adalah tidak bagus itu. Kebiasaan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk. Yonatan Purnomo, aliran apa Pak? Yonatan Purnomo itu siapa ya? Saya nggak kenal ya, Yonatan Purnomo. Siapa yang penggugat ya? Orang baru kah? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Termasuk pendeta Yosua, Tuama, Sayonara. Itu Tritunggal. Asli itu. Yang baru lagi itu muncul, pendeta Tuama itu. Dengar ya. Living Smile itu oneness, itu bodok itu. Cuma mulut jual jamu saja. Sore ketemu saya kalau dia memang hebat di Alkitab. Cuma berkata-kata goblok saja baru. Saya nggak perlu saya punya kuning mau di band terserah. Saya bikin lagi besok. Gila kalian. Gua sudah muak. 5 tahun saya tenang-tenang. Tidak ada oneness. Muncul bulan berapa ya? Penggugat. Tahun lalu bulan berapa ya? Bang Ups. Selama ini kan tidak kita dengar oneness toh. Tidak ada kuku toh Bang Ups. Tapi Oneness muncul waktu di StreamYard ada Pak, kan kita ada. Iya, tahun kemarin kan? Baru kan tahun kemarin? Tahun kemarin. Baru saja 2023. Iya. Duri dalam daging, betul. Selama ini kita khotbah di ini diskusi tidak ada oneness, kita dengar oneness tidak ada. Semua kayak kutu busuk. Ini Joshua Teo ini. Joshua Teo kau ketemu saya. Kita dua diskusi ayo. Tidak usah bicara oneness, kita bahas Alkitab saja. Kau bertanya, saya bertanya. Kau jawab. Itu Ini waktu gara-gara- DKC itu dia kan sering ngurusin juga urusan dia dulu kan, ikut campur. Iya. Aku nggak tahu kalau dia tuh oneness. Dulu kelihatannya oke ya aja gitu. Iya, Tapi saya lihat akhir-akhir sekarang. tahun kemarin begitu aku tahu langsung, oh rupanya dia sama juga alirannya begitu. Iya Bang, ini 2024 ini oneness semakin bikin dia pudiri kah? Iya. Lebih parah sih oneness sekarang nih. Tapi orang-orang senang sekali dengar itu oneness ya. Tapi memang kalau di Mikana itu yang dengar tuh Islam semua jadi. Aduh. Itu di Mikana tuh Islam yang paling banyak, Kristen. Coba lihat oneness yang lain. Mikana kalau pergi ke oneness lain, penonton paling tidak sampai 1.000. Paling cuma 300 saja. Jadi ketahuan di situ Mikana punya fans itu kadrun. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman sudah kasih mawar ya, terus berkati. Aduh, Pak ini. Ya, itu sesat itu. Ya, Billy itu ajarannya salah, sesat juga itu. Cuma saya nggak berada jadi. Biar sudah saya berdoa buat Billy, biar Billy bertobat toh pelan-pelan. Saya selalu berdoa, keluarga itu selalu saya berdoa karena firman Tuhan katakan ya, beritakan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ke luar. Betul nggak Bang Ops? Jadi kita berdoa dalam keluarga dulu, betul nggak Bang Ops toh? Iya. Kita berdoa untuk kita keluarga dulu, istri, anak-anak, toh? Habis itu keluarga, baru orang luar, begitu. Betul nggak Bang? Toh? Iya. Tuh. Semua kita harus lihat keluarga dulu, apapun itu, baik itu segi materi, toh? Ya apapun itu, kita harus dari keluarga dulu.
Minta maaf ya, pagi-pagi saya ceramah sedikit dulu. Berarti malam gua ketingin. Saya Pada udah, tidur. Ini yang lain-lain pada tidur juga sih kali. iya biar aja nanti tidur. Pak Bom, Pendeta Sayonara, tolong belajar banyak. Islam suka di Romnya. Ah, masing-masing pendeta punya cara lah, jangan kita ajar lah. Biarlah beliau berkembang tuh dengan cara orang bertanya, dia akan bisa menjawab. Pak Sayonara saya pikir ya cukup lah, memang perlu belajar. Iya, pendeta tidak boleh sombong. Tapi ingat, saya itu begini ya, jemaat-jemaat, ingat kami ini mewakili kalian ya. Kami ini akan bertaruh dengan nyawa dan di penjara. Oke? Jadi kalian jangan anggap kita ini sombong, tidak. Itu cara trik, oke? Bahwa sudah mengerti toh. Orang-orang pasti sudah mengerti. Ya teman-teman anak Tuhan di bawah kalian mengerti kenapa bom begini, dengar. Itu teknik berapologet. Jadi setan itu harus digertak. Ya. Oneness juga harus begitu ya. Jadi kalau di Papua bilang siapa yang kalah gertak dia jatuh, dapat pukul duluan pica. Ya. Itu kalau di Papua. Kita baik-baik, tapi kalau kau ganggu sarang leba, yo sudah kau mata masak. Ya. Itu maksudnya ya. Yang rindu nonton debat Billy dan siapa ini? CPN itu siapa ya? Ya, anak-anak Tuhan ingat, jangan nonton channel-channel yang oneness. Tritunggal lebih banyak di TikTok daripada oneness. Oneness banyak penyesat. Oneness tukang tipu. Meskipun dia bos, dia tukang tipu. Ya. Anak-anak yang baik itu kebanyakan semua dari Tritunggal. Karena dia punya kasih, ada Roh Kudus dalam dirinya. Saya tidak percaya kalau oneness itu ada Roh Kudus. Makanya kalau ada orang yang kerasukan KKR, itu pasti oneness. Ya. Orang Tritunggal tidak akan kerasukan. Yang kerasukan di KKR adalah orang oneness. Bagaimana kau pakai bahasa roh, kau tinggal kayak orang gila. Tidak ada itu, si karaba-raba merep-merayap. Itu oneness itu. Ya. Roh Kudus itu jama dengan kuasa, Roh Kudus lemah lembut. Bukan kau masuk ikut sembahyang langsung semua orang dalam pakai bahasa roh kayak orang-orang gila semua. Itu oneness itu. Ada pendeta di Jawa Tengah itu gondrong itu, rambut kuning itu. Bagaimana Anda mengajarkan orang bahasa roh? Mari kita semua berbahasa roh. Itu oneness. Gak ada itu. Bahasa roh bisa diajarkan. Bagaimana Anda bisa bahasa roh baru? Semua orang pakai bahasa roh di dalam. Sampai jemaat, sampai berlut ke orang gila semua menangis-menangis. Setan lu. Jangan tukang-tukang tipu, firman Tuhan jangan dimain-main. Ya. Panggil itu pendeta-pendeta yang ajar bahasa roh ketemu bom-bom. Biar gua printer telinganya satu-satu. Bahasa roh itu ada. Tapi bukan bahasa roh itu bicara banyak-banyak dalam gereja. Sudah baca ayat ke tidak? Kalau belum tahu saya kasih tahu ayatnya. Bahasa roh itu harus diterjemahkan, tahu? Jangan cuma kau sadar lama. Lama-lama jadi berak celana. Bahasa roh itu ada. Tapi bukan bahasa roh caranya begitu. Bahasa roh itu karunia, tapi harus ada terjemahkan. Emangnya Anda sini bisa bahasa roh? Kau tahu terjemahkan? Baca baik-baik 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, 1 Korintus 14 ayat 18 sampai selanjutnya sampai 28. Baca. Ya, Kristen progresif itu oneness. Philip Mantova oneness. Tidak mungkin Tritunggal itu. Saya tidak benci orang pakai bahasa roh, tapi bahasa roh ada. Tapi jangan bikin macam-macam. Orang bisa bahasa roh, harus bisa terjemahan. Bahasa roh itu glosalali. Itu bahasa lidah. Bahasa lidah juga kayak begini. Lain tafsir, lain translate. Bahasa roh itu harus bisa ditafsir. Translate, contoh, I'm going to school. Saya mau ke sekolah. Kalau ditafsir, itu lebih jelas.
oh orang ini dia ingin ke sekolah, dia ingin belajar supaya dia pintar. Habis pulang sekolah dia supaya dia anak yang berbakti. Itu tafsir. Dia lebih jelas, paham ya? Jangan seperti Philip Mantoma bilang, tafsir dan terjemahan itu berbeda. Ya memang betul. Jangan jadi pendeta hebat tapi bodoh untuk mengajar. Paham ya di bawah ya? Tafsir dan terjemahan itu berbeda. I'm going to school. Saya ingin ke sekolah. Kalau tafsir lain, saya ingin pergi ke sekolah biar saya jadi pintar dan saya akan membantu orang tua hari depan. Itu bisa tafsir. Ya, tafsir itu lebih jelas, menjelaskan. Ingat baik-baik. Bahasa roh itu ada. Tapi untuk orang yang iman lemah. Anda mau? Iman dibilang iman lemah? Makanya orang iman lemah, makanya banyak yang kena bahasa roh langsung pingsan step-step. Hei, Karya Jaya, Kadrun. Kau Kadrun, jangan kau bilang kau Kristen, ya. Ini saya mengajar sistem Alkitabiah. Kalau Anda orang Kristen protes, naik. Jangan takut. Tanyakan. Supaya saya kasih ayat Alkitab. Kalau ada gereja yang mengajar bahasa roh, kau keluar dari situ. Gereja banyak siap tampung kau. Dimanapun Tuhan Yesus ada. Di mana tuh ada gereja ajar bahasa roh? Mari kita semua berbahasa roh. Suruh pendeta tuh minta saya. Mari kita semua minta doi. Itu. Sejak kapan bahasa roh bisa les? Sejak kapan bahasa roh mau diajar? Setan siapa itu? Di mana ayat Alkitabnya? Bahasa roh harus belajar. Itu karunia, minta sama Tuhan. Kalau Tuhan beri, pasti kau bisa menafsirkannya. Aneh-aneh nih hamba-hamba Tuhan oknum ini. Kalau saya lihat di YouTube, untung saya tidak datang ke kau punya tempat. Kalau datang saya ajak kau berdiskusi itu. Bahasa roh itu karunia, nubuatan karunia, tapi lebih penting kan apa? Bernubuat. Makanya Paulus katakan dalam 1 Korintus 14 ayat 19, aku lebih senang berkata-kata dalam 5 kata. Contoh, daripada beribu-ribu kata. Contoh, 5 kata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu kan jelas. Shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Anda mengerti nggak? Mengerti kan? Tapi kalau tiba-tiba pendeta naik ke mimbar, Shalom, mari kita semua berbahasa roh. Kau mengerti kan tidak? Sudah baca ayat Alkitab baik-baik, saudaraku? Kau mau marah saya, marah terserah. Iya dong. Saya mengajarnya ayat Alkitab, makanya bertanya ayat Alkitab. Tidak ada bahasa roh itu begitu mengajar-ajar. Kalian jemaat-jemaat itu paling senang dengar orang pakai bahasa roh. Di mana ayatnya? Bahasa roh bisa diajar. Dengar saja oknum-oknum, makanya memperkaya diri. Kalian sudah dengar Stephen Tong punya, Abang Om sudah dengar kah? Stephen Tong punya pernyataan yang lagi heboh. Kayaknya aku belum dengar, Pak. Abang coba cari dengar Stephen Tong mengatakan apa gereja karismatik. Stephen Tong parah. Keras ya. Aduh, saya lihat itu sudah parah sekali Stephen Tong ini, aduh. Coba saya cari videonya baru saya kirim ya. Kayaknya saya simpan itu. Tapi untuk menyelamatkan memang harus agak keras sedikit, Pak. Sama seperti kita sama Wanes harus dikerasin. Tapi kita sayang sama mereka gitu. Kita sayang, Bang. Ya. Ajarannya saja yang kita bilang injak lah, bahasa Papua bilang injak lah. Bukan orangnya ya, ajarannya ya. Iya. Ajarannya kita tidak suka, itu ajaran salah itu. Iya. Kalau aku sih sebaiknya, karena seperti aku kan bukan orang teologian ya, aku tetap untuk mengerti firman Tuhan banyak berdoa aja dan ingin berbuat sesuatu gitu. Dalam arti ya baca ulang aja terus sambil minta tuntunan sama orang yang punya teologiannya, ilmunya itu
cukup gitu. Kan yang punya ilmu teologian kan banyak. Tinggal ambil Merpati Putih. Merpati Putih, memang saya paling hebat untuk orang penyesat. Orang penyesat, Abdul Kapidol, anggota API, saya paling hebat daripada mereka. Kenapa? Kalau mau uji coba, sekarang kalian naik. Ayo. Anggota API panggil semua ke sini. API itu apa? Apologet. Apologet itu berasal dari kata apa? Apolos. Emangnya kalian punya Rasul Apolos? Bego lo. Pakai nama apologetika. Itu dari Apolos. Harusnya kau pakai nama Samsul kah, Samsudin kah? Betul kan tidak, Bang Ups? Iya. Iya, dia pakai. Waduh. Mereka pakai apologetik tapi dia nggak ngerti sebenarnya. Apologet itu Apolos, Rasul. Ini gimana sih? Goblok yang tahu. Saya kalau sejarah saya kalah, saya tidak tahu apa-apa. Kalian hebat, ya. Tapi kalau Alkitab mari. Kalau bahasa Ibrani Yunani saya kalah. Kalau Alkitab mari, ayo lawan bom. Panggil semua itu ke sini. Katanya saya menantang pendeta tanpa laptop, betul nggak Bang Ups toh? Tanpa laptop, tanpa handphone, tanpa Al-Quran, tanpa hadis, tanpa Alkitab. Ya sudah, kalau begitu panggil 2 orang, satu timer dari Islam dan Kristen, satu yang akan baca Alkitab dan Al-Quran dan hadis, betul nggak Bang? Toh? Ya sudah. Nanti kau tanya saya akan jawab dengan Alkitab, nanti satu orang koreksi, saya salah atau tidak. Kalau salah, turun. Semua, ku tantang lagi kau sekali lagi ya. Kau jangan lawan bom. Bom ini pengacur kadrun, sudah 5 tahun di YouTube, ya. Ku kejar kau. Dulu kau bicara enak-enak di TikTok. Bom takut dengan saya. Yo, karena kau sudah kick saya, karena saya akun cuma 1. Sekarang kau kick saya akun banyak. Ya? Kau kira saya bodoh, kau punya teknik? Silakan tanya, yang mau tanya Basaro, Bapak Stefanus. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Apa Basaro apa? Bahasa roh tidak bisa terjemahkan. Ya dari Kisah Rasul 2. Oke, Kisah Rasul 2 ayat 6 selanjutnya. Boleh saya jelaskan? Kalau belum ada pertanyaan. Itu gampang sekali dijelaskan itu. Oke, siapa? Tak juga ngarap ya. Ini yang Bahasa roh kah? Pertanyaan. Ada Jakabodas tuh. Jakabodas, Kristen, Islam? Ya, shalom Pak Bom. Oh, Tuhan shalom Pak. Kristen. Silakan. Oh, amin Bapak. Silakan hambanya. Mau tanya Pak Bom begini. Ya, silakan Pak. Yang mana kekhawatiran yang sudah disampaikan host tadi, Ya. banyaknya denominasi atau aliran ya, itu juga menambah satu kekhawatiran juga, yang mana karena pada dasarnya mungkin kita yang sudah menganut Kristus tapi nggak tahu pasti ya, saya sendiri juga masih bingung yang membedakan ciri khasnya Tritunggal dan Onenes atau itu apa, kita nggak tahu, mohon pencerahannya. Dan pertanyaan kedua Pak Bom, pertanyaan kedua begini, kalau kita sama Katolik itu kan kayaknya sudah satu perjuangan ya, masih dalam rangka semangat persatuan, ya. Tokoh-tokoh gereja itu minta ke pemerintah bersatu aja lah, nggak ada agama Katolik dalam KTP, jadikan Kristen begitu aja, biar tidak kayak kita itu pemerintah seakan-akan di mata saya loh ya, maaf, kayak divider itu. Ini mohon pencerahannya Pak Bom. Mungkin 2 pertanyaan itu yang masih mengganjal. Mungkin kalau yang pertanyaan yang begini Pak, minta maaf, kalau pertanyaan kedua saya abstain, saya nggak bisa jawab. Oke. Ya itu mungkin yang hamba Tuhan lain saja. Saya abstain karena saya orangnya tidak pernah mau ribut. Tapi kalau bicara masalah biblika saya ribut, saya cerewet Pak. Dan teman-teman semua yang di Jakarta sudah ketemu saya, mereka tahu bahwa bom ini kalau di gereja atau di YouTube atau TikTok bicara firman Tuhan, saya paling cerewet Pak.
Tapi kalau saya di dunia nyata, saya jarang mau bicara. Yang penting-penting saja. Kenapa Pak? Karena saya takut menyakiti orang. Karena saya seorang hamba. Dalam diri Allah. Allah itu adalah hakikat atau sesembahan. Contoh presiden, yang mati bukan pendeta, yang mati bom-bomnya. Sampai di sini Bapak paham seperti Tuhan Yesus? Tuhan itu jabatan, oke. Tritunggal, oke, Tritunggal. Allah atau Bapa atau Yahweh. Yahweh itu nama yang agung. Bapa adalah sumber dari segalanya. Bapa menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Di dalam lingkaran yang kita panggil Bapa, Allah Bapa, di dalam diri Allah Bapa itu ada firman, ada Roh Kudus. Apa itu firman? Ini satu lingkaran Bapak ya. Bapak tahu seperti saya kasih gambaran lingkaran. Karena Allah itu kan roh, kita nggak bisa tahu. Banyak paham Pak. Di luarnya itu Bapak yang agak rancu. Ya, jadi gini. Maksudnya. Ya, di luar Tritunggal itu Wanes, mereka itu anggap Bapa, Yesus itu sama satu Pak. Nah, mereka ini tidak punya gereja, mereka menyelinap masuk di gereja. Kedua, ada yang juga tidak pergi ke gereja. Dan banyak orang Wanes, coba Bapak lihat setiap minggu, mereka ada menyiar. Pokoknya ada orang Kristen, saya kasih tahu ya buat kalian ya, terserah kalian mau marah saya. Pokoknya Bapak lihat kalau orang Kristen yang tidak gereja, kalian tanya, kalian gereja apa? Kalau dia gereja pagi, harus di gereja, dia nggak live. Tapi kalau dia gereja malam, ya berarti gereja siang, berarti sore, pasti dia live pagi. Ya Pak ya, kalau malam dia tidak live, berarti dia gereja pagi tadi. Bapak paham ya? Jadi kalau ada Wanes itu dia tidak pernah, dia menyiar dari pagi sampai malam hari Minggu. Dia tidak pernah gereja itu karena memang Wanes tidak ada gereja. Atau maaf Pak Bum, atau kalau ada gerejanya mungkin tidak di bawah naungan PGI maksudnya? Ya bisa. Ada gereja-gereja sulap, ada, tidak ada benangan di ada maksud punya. saya begitu. Ada Pak, ada. Gereja yang dibaptis dengan bendera ada Pak. Bapak pernah lihat? Gereja dibaptis dengan bendera bukan dengan air. Itu ajaran hancur lagi itu. Gitu Pak. Yang nama gereja mereka akan baptis di dalam nama Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus. Itu. Kemarin dari gereja GBI membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Itu sudah dirubah. Sudah ada keputusan dari ketua dari GBI, sudah dirubah itu. Sekarang yang masih dari gereja tertentu ada yang baptis begini, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Itu oneness. Karena Kalau Bapa, masalah Roh Kudus, persik dan selam nggak masalah ya Pak Bum ya? percik itu dituang. Percik itu mengungkapkan percik macam diibas-ibas begitu, bukan? Itu bahasa saja percik. Nggak ada masalah, Pak. Itu mekanismenya Nggak ada aja, nggak masalah. masalah ya? Oke. Nggak ada masalah. Itu kan kalau Paulus ditenggelamkan, di mana Paulus ditenggelamkan? Paulus tidak pernah ditenggelamkan. Jadi Paulus itu antara dibasuh atau dituang. Karena pada waktu Ananias membaptis Paulus, tidak ada bak air, tidak pinggir sungai, itu di dalam rumah. Bapak paham ya? Itu di Kisah Rasul 22, Kisah Rasul 22 ayat 16, khususnya dari ayat 10 sampai 16. Oke? Nah, jadi Paulus dibaptis dituang atau dibasuh. Kata dibasuh itu seperti kami di gereja, Pak Bomo baptis itu ambil air dari cawan, baru baptis di kepala. Bukan dipercik-percik, tapi dituang air jatuh dari kepala ke bawah. Jadi mau selam, mau itu sama saja. Yang penting dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu formulanya. Oke? Ya, siap. Nggak ada masalah. Yang penting jangan kita mengajar yang salah. Yang tidak boleh itu mengajar yang salah. Tapi kalau pemahaman kita masih belum, ya kita belajar.
Karena di ayat Alkitab tidak ada bilang beriman itu salah, enggak. Beriman kepada Yesus benar. Tapi yang tidak boleh kita mengajar karena kita menyesatkan orang banyak kan? Nah, itu yang dilarang. Ular beludak. Ada pertanyaan lagi, Pak? Kalau ciri khas yang mencolok ajaran mereka apa Pak Bom Bom? Yang Apa? membedakan dengan Tritunggal maksudnya? Yang oneness ini. Ya, yang mana? Yang Anes kayak Oneness ini merusak ayat-ayat Alkitab, Pak. Contoh yang tadi saya bilang di dalam Yohanes 14 ayat 16. Kan di situ Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong, yaitu Roh kebenaran." Betul? Ya, betul. Nah, tapi Yohanes bikin hancur. Aku tuh siapa? Yesus. Bapa itu siapa? Yesus. Roh Kudus itu siapa? Yesus. Berarti kita ganti. Yesus akan minta kepada Yesus seorang Yesus. Hancur gak bahasa Indonesianya, Pak? Oh, begitu. Ya, sama dengan Kisah Rasul 10 ayat 38. Ini saya kasih contoh saja. Kisah Rasul 10 ayat 38. Yesus dari Nazaret yang mana Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Nah, kalau Yohanes, bagaimana Yesus mengurapi Yesus dengan Yesus? Hancur nggak kira-kira itu bahasanya? Hancur kan, Pak? Iya, iya, iya. Nah, itulah Bapak, Yohanes. Anak, Roh Kudus jadi satu ya? Iya, Pak. Kan orang Jawa bilang orang gendeng. Gendeng, Pak. Baru keluar dari rumah sakit jiwa. Itu, saya tuh alergi lihat orang-orang begitu, Pak. Minta maaf, Pak. Belajarnya di mana, Pak? Otaknya otak mati itu kalau saya bilang itu. Satu lagi Pak Bom Bom, kalau gitu Monggo. begini, Monggo, Pak. kalau mungkin Tritunggal juga sering mengklaim ya, bukan mengklaim ya, tapi istilahnya saya juga sampai sekarang meyakini bahwa Tuhan Yesus itu yang menciptakan alam semesta. Bagaimana Pak Bom Bom? Ya memang Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Kan dijelaskan dalam Sebagai anak Kolose, toh, Pak Pak. Bom Bom. Sebagai anak toh maksudnya. Kan itu Bapak toh yang bekerja sebenarnya. Begini, Pak. Yesus itu kan firman. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Bapa itu adalah sumber. Bapa berfirman. Bapa tanpa firman, dunia tidak bisa dijadikan. Allah itu adalah sumber. Firman itu apa? Kecerdasan Allah, hikmat Allah yang maha kekal, maha kuasa. Jadi di dalam diri Allah itu ada firman dan roh. Makanya Yesus berkata, aku tak dapat berbuat apa-apa. Contoh macam sekarang Bapak lihat saya kan. Bapak kalau belum tahu nama saya Bom Bom. Yang sekarang saya lagi berbicara kan pikiran saya, hikmat saya. Betul nggak, Pak? Iya betul. Bapak bisa dengar karena kecerdasan saya. Sedang, Pak, begini, Pak. Nah, Bapak bisa dengar. Kalau saya duduk diam, Bapak bisa dengar nggak? Nggak mungkin, Pak. Sehingga hikmat saya ini saya keluarkan hingga Bapak menerima sebagai rema. Iya toh? Rema itu adalah penyampaian yang Bapak bisa menerima. Kesampaian. Itu remata. Logos itu ya? Sama Nah, logos. kalau sama. logos saya, logos tuh nggak bisa, Bapak tidak bisa terima. Logos itu kecerdasan saya. Tidak mungkin saya punya kepintaran Bapak terima. Iya toh? Kan di otak saya. Oke, oke, paham. Oke, Iya iya. gitu. Ya tidak mungkin Bapak bisa ambil otak saya. Harus saya mati dulu dong. Itu maksudnya, Pak. Siap, siap. Jiwa itu, ya itu Oh, maksudnya. dilarikan di situ ya. Iya, jadi Yesus itu kan ada begini, Pak. Bapak coba baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu ya. firman. Oke, Iya, oke, firman paham. itu bersama-sama dengan Allah dan firman dengan itu Allah. juga Allah. Oke. ya, nanti di ayat yang ketiga, Pak. Bapak coba baca ayat ketiga, toh? Ayat yang ketiga itu. Nah, ayat yang ketiga kan sangat jelas bahwa semua dijadikan kan oleh firman, toh? Itu, Pak. Jadi ya Iya, jadi kalau dikembalikan kaitkan ayat itu memang betul ya, berarti Tuhan Yesus Iya. juga pencipta. Jadi Oke, kalau di situ kita ya. bacakan di dalam bahasa Yunani itu kan firman itu kan hologos. Jadi NRC eimi hologos kai ho logos eimi pros ho theos kai theos eimi hologos. Hologos. Nah, itu beda kalau di Yohanes 17 ayat 8 remata. Beda, Pak. Jadi Yesus adalah firman, bukan Yesus yang menciptakan tapi firman. Yesus itu nama firman yang menjadi manusia. Sampai situ Bapak paham ya? Firman yang menjadi daging. Iya, Nah, jadi firman itu bukan Tuhan, firman itu Allah.
Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Yesus ini yang Tuhan di atas segala Tuhan. Sampai sini Bapak paham? Paham Bapak, paham Pak. Yesus mempunyai dua, makanya Thomas bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Allah adalah hakikat sesembahan, Yesus adalah jabatannya sebagai penguasa yang berkuasa di bumi maupun di surga. Haleluya. Tuh. Amin. Itu Tritunggal, Pak. Orang Tritunggal tuh memahami. Kalau oneness, Tuhan Allah disambung jadi satu. Makanya mereka jadi bego, minum obat bodrek terlalu banyak. Tuh. Saya pikir kita bisa cerna dengan baik, Bapak ya. Sebenarnya gampang. Tapi oneness bikin diri jadi pusing. Bingung, Pak ya. Satu lagi Pak Bom masih Monggo, terkait. monggo. Berarti dalam penyebutan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu salah ya sebenarnya Pak Bom? Enggak, orang firman adalah Allah, hakikatnya Allah. Roh Bukan Kudus kan begini, Pak hakikatnya Bom. Allah. Bukan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Depannya nggak dikasih Allah semua, bukan? Enggak Pak, bisa Pak, kan ini kan satu sesembahan kan Hakikat. Allah. Firman itu Allah Pak. Roh Kudus juga Allah. Tidak mungkin Roh Kudus bukan Allah karena dia satu. Jadi Berarti- Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Putra, Kudus. Allah Roh Enggak Kudus apa-apa, enggak ada boleh ya? masalah. Nggak apa-apa. Boleh. Karena memang dia satu. Roh Kudus adalah Allah, Firman adalah Allah. Ego emi dalam bahasa Yunani, aku ada dan sudah ada. Adalah aku. Ya, kalau itu sama dengan Ehiezer, ya, aku ada dan sudah ada. Kalau anihu dengan anoki, oke? Anoki itu aku. Nah, makanya Bapak coba lihat. Kan Suma bilang kan, Bapak pernah dengar kan, oh Yesus tidak tahu hari kiamat, betul? Ya. Betul? Nah, Betul, banyak pernah selama ini saya tidak pernah mengajar. Nanti baru 6 bulan kah, baru saya kasih keluar pengajaran itu. Tidak ada pendeta yang ngajar, sekalian cuma Pak Bom. Saya sudah kasih keluar. Bapak tahu nggak? Kalau menjawab orang mengatakan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat. Jawabnya begini, Pak. Yesus berkata dalam Matius 24, ya ini Pak ya, Bapak dengar saya baca ya, Bapak perhatikan. Ya. Ini saya kasih jawaban yang mereka bilang Yesus tidak tahu hari kiamat. Tapi saya sudah ajar 6 bulan, 8 bulan, mungkin orang sudah tahu semua ya. Perhatikan Pak, saya baca, ini Islam bilang Yesus tidak tahu hari kiamat ini. Ini jawabannya begini. Bapak perhatikan ya. Perkataanku anoki atau anihu ya. Perkataanku tidak akan berlalu. Terus di sini tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oke? Bapak perhatikan di sini. Anak ini siapa? Yesus kan? Ya. Atau anihu. Di sini Yesus tidak bicara begini. Aku tidak tahu. Ada Yesus berkata aku tidak tahu? Hanya Tidak Bapa? ada. Yesus berkata anak kan? Nah, Iya. makanya perhatikan Pak, jawabannya adalah ada di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu. Tidak pernah Yesus berkata anak dan Bapa. Kalau bahasa Indonesia bisa kan Pak? Anak dan Bapa Iya. satu, betul? Yesus Iya. tidak berkata anak dan Bapa, tidak. Yesus berkata aku. Berarti merujuk kepada sang firman kejadian saya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Iya. adalah Allah. Oke Pak? Nah, Oke. perhatikan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ Yesus bisa berkata begini, anak adalah jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui anak. Ada? Tidak toh? Tidak. Paham semua yang di bawah ya? Aku Mantap ya, toh jawabannya? ya, oke. Ah, Mantap, langsung. mantap. Akulah gembala
Yesus tidak pernah berkata anak manusia adalah gembala. Anak Tidak ada. gembala. Iya, iya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setuju? Yesus tidak pernah berkata anak manusia adalah kebangkitan. Tidak. Itu merujuk kepada firman sudah menjadi manusia. Kalau Yesus berkata aku, berarti dia merujuk kepada sang firman itu, sumber itu. Amin. Amin. Itu jawabannya. Jelas pada waktu mantap. Yesus berkata anak tidak tahu. Tidak mungkin Yesus Tuhan Yesus mau kasih tahu kita bilang, oh ada kiamat ini. Dia tahu. Contoh Matius 9, ya, Matius 9 ayat 2 dan selanjutnya. Pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, apa yang dia tahu orang punya dalam hati, betul? Dia tahu. Dia mengampuni orang, dia tahu orang isi hati. Ya, itu ya. Jadi jawabannya yang baik dan benar. Jawabannya begitu kalau mereka berkata, karena Yesus selalu berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku. Betul, Pak? Betul. Bukan firman anak kan? Bukan. Bukan menyebut anak. Nah, Oke. Yesus tidak pernah berkata firman Bapa. Kalau memang Bapa itu adalah firman, kan Yesus tidak pernah berkata firman Bapa, betul? Karena Yesus adalah sang firman. Contoh Yohanes 8 ayat 50-51. Betul? Barang siapa melakukan firmanku, Dia melakukan kehendak Bapa. Oh itu. ya, toh. Oke, teman-teman sudah paham? Dengar, baca Alkitab, perhatikan bahasa baik-baik. Saya itu paling jeli, Pak. Oke, paham. Pak Bombom, itu TikTok yang namanya Hana. Hana STH siapa ya? Orang Toraja ajar Tritunggal cuma peran. Pemahaman yang waris. Siapa, tolong kirim link ke saya kah? Hana siapa? Hana. Orang Toraja. Hana STA. Sebentar ya, saya lihat dulu ya. Masa sih? Oke Pak, ada pertanyaan lagi Pak? Sementara